Bismillahirrahmanirrahim, para mitra, sahabat petani Jas PT BES dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di lahan demplot ya, lahan demplot pisang Cavendish yang menggunakan sarana base farming. Ini bisa dilihat ya, kita gunakan eco farming original, kemudian fotosintesa, pillows release dan ecoplant protector. Nah ini hasilnya ya. Ini umur tanaman pisang Cavendish yang sudah berumur menjelang 6 bulan ya, 5 bulan setengah jalan. Nah ini alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menghasilkan ya, karena ini akan dijadikan pilot project juga untuk pisang Cavendish di lahan 200 hektar berikutnya. Nah ini tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis ya, tanpa menggunakan pestisida kimia anorganik, hasilnya cukup ideal ya, pertumbuhan di dalam waktu 5 bulan ini, 5 bulan lebih ya. Ini cukup signifikan hasilnya ya, dari warna daun dan pertumbuhannya sangat ideal. Demikian yang bisa saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita dari tim Base Farming ya, dengan tim founder dari tim HD Mitra PT Base juga sedang berkunjung di demplot pisang Cavendish ya, yang berada di daerah Lagadar. Tentunya demplot ini kita adakan di PT Hai Harmoni Sentosa ya, yang beliau Pak Letnan Kolonel Infanteri Pantep ya, Pantep Suhara ya, Pantep Suhara. Beliau adalah manajer pimpinan proyeknya, terutama di dalam demplot pisang Cavendish ini. Nah, di sini pisang Cavendish ini kita gunakan sarana base farming ya, yaitu salah satunya eco farming original, kemudian pillows release, fotosintesa dan ecoplant protector sebagai penghambat dan penyakit tanamannya. Nah, di sini ada umur pisang Cavendish ini sudah masuk ke umur 5,5 bulan ya, 5,5 bulan. Menjelang 6 bulan. Nah ini kalau saya lihat pertumbuhannya cukup ideal ya, kalau dilihat dari masa vegetatif ini ya. Kemudian dari penggunaan base farming ini, di sini kita menginginkan bahwa hasil daripada budidaya pisang Cavendish itu memang betul-betul bisa mendapatkan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Dan ini murni full tanpa kimia sintetis, baik berupa NPK maupun dari pestisida kimia anorganik. Nah, baik, kita bincang-bincang dulu dengan Pak Pantep Suhara ya. Pak Pantep, bagaimana nih Pak Pantep selaku pimpinan proyek di sini ya, di dalam menyimpulkan penggunaan sarana base farming ini sudah berjalan di 5,5 bulan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infanteri Suhara sebagai pimpinan proyek untuk perkebunan di PT Hai Harmoni Sentosa, tepatnya di Lagadar. Di sini kami mengawali melaksanakan perkebunan pisang Cavendish. Kalau total luasnya sih sekitar 18 hektar. Hanya kita anggap ini sebagai lahan laboratorium. Ya. Jadi untuk yang produksinya ada di belakang sekitar 15 hektar. Nah, khusus untuk laboratorium kami ini, kami bermitra dengan Ibu Tia dari tim HD yang membawa produk eco farming series di sini, eco farming series di sini. Nah, jadi kita mencoba di sini untuk mengaplikasikan sebagai ya pilot project atau demplot lah di sini. Ya. Dan di sini pun kita tidak hanya eco farming saja, tetapi juga ada eco enzyme dan Nutritop yang sebagai ya bahan lah kita, karena kita anggap sebagai laboratorium. Jadi kita nanti kedepannya juga terinspirasi untuk menggunakan organik sebenarnya. Hanya kita belum punya produk yang khusus untuk menggunakan organik. Nah, kebetulan pada saat ini kami bermitra, jadi kita coba 1 hektar di sini untuk membuat demplot pisang Cavendish dengan pemupukan dari pratanam selama pemeliharaan sampai kan nanti menjelang panen.
dengan menggunakan Eco Farming Series. Dari jenisnya Pak, jenis pisang dan jarak tanamnya Pak. Untuk jenis pisang Cavendish katanya jenis G9. Ya. Kemudian Jarak tanam untuk lebar jarak 3 meter kali 1,8. Ini mungkin tanamannya standar, seluas 1 hektar ini populasi jadi ada sekitar 2.200 pohon. pohon. Ya. Kemudian untuk aplikasinya, untuk pupuk itu nanti yang bisa menjelaskan mungkin Ibu Tia langsung, saya sebagai aplikator. Sedangkan kami di sini menyiapkan lahan 1 hektar yang sudah di traktor, yang sudah dalam kondisi bersih, ya pratanam lah. Dan kita menyediakan lahan itu sudah kita taburi dolomit dengan kohe, ya kohe sih. Masing-masing ini lubang kita masukkan kohe sekitar 5 kg. Sedangkan untuk aplikasi Eco Farming itu sendiri, ya mungkin yang lebih paham dari tim HD ini, khususnya Ibu Tia, yang sengaja memberikan schedule pada kami, kemudian dibantu oleh tim kami. Jadi tim HD itu ada beberapa orang yang aplikasi di sini, dan aplikasinya juga dibantu oleh tenaga kerja kami. Mungkin untuk aplikasinya Ibu Tia lebih tahu. Ya, jadi untuk teknik pengaplikasian ternyata dari Bu Tia sendiri nih. Jadi beliau manajernya yang Bantu manajer Pak, terjun langsung. Oh, terjun langsung ya. Ikut mupuk juga Pak. Ikut ngocor juga ya. Luar biasa. Nah, seperti apa Bu Tia ini dimulai dari masa persiapan pratanam sampai umur 5,5 bulan ini. Seperti apa aplikasi Best Farming ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Wawan yang sudah menyempatkan datang melihat ini, luar biasa. Saya terharu juga gitu ya. Terima kasih juga kepada Pak Letkol Datswara sebagai Bipro. Kepada di sini juga ada Pak Fikram. Terima kasih Pi karena sudah berkenan hadir. Alhamdulillah dari HD Tim ini mendapatkan kesempatan untuk demplot. Ya, walaupun bersanding dengan kompetitor lain gitu ya, tetapi ini hasilnya tadi seperti yang Pak Haji Wawan sampaikan, hasilnya insya Allah ideal. Mudah-mudahan sampai ke nanti panennya bisa berlimpah ya. Amin. Kalau prosesnya Pak, setelah disiapkan lahannya oleh pihak Hai Harmonis Prosa, itu sudah ditaburi dolomit dan kohe. Nah, 3 hari dari situ kami aplikasikan Eco Farming original. Nah, sebelum ke Eco Farming, dolomitnya kita pakai per lubang tanam berapa? Nah, dolomitnya itu per lubang tanam setengah kilogram. Kilo. Ya. Kemudian kotoran ternaknya berapa? 5 kilo per 5 lubang kilo tanam. yang sudah kering ya? Yang sudah siap pakai. Ya. Ya, Selanjutnya? Selanjutnya kami pakai Eco Farming original, itu menggunakan 5 tub saja Per hektar ya? per hektar. Ya. Ya. Di situ tanpa fermentasi kita langsung aplikasikan ke lahan yang sudah siap. Dilarutkan dalam berapa liter air? Itu dilarutkan ke dalam 200 Pak. 200 ya? 200 liter air. Berarti 1 liter kurang per pohon ya? Per lubang tanam? Jadi itu kita sistemnya disemprot waktu itu Pak. Disemprot. Ya, disemprot. Memang per lubang tanam ya pokoknya inilah rata lah ya, basah. Nah, setelah itu Penanaman? ya enggak di ini dulu Pak, pakai EcoPlant Protector, pakai agen Hayati ya. Itu kami coba pakai 1 box, berarti 10 saset Pak. 2 saset. Ya, berarti sekitar 140 liter ya airnya. Tapi alhamdulillah waktu itu cukup. Ini salah satu pembuktian juga bagi kami bagaimana kami menyampaikan ke klien ataupun ke mitra yang lain bahwa penggunaan Best Farm ini juga akan mengefisiensi cost gitu ya. Ada penghematan biaya. Nah, ternyata cukup Pak Haji waktu itu. Nah, 2 hari kemudian penanaman, 10 hari setelah penanaman kami aplikasikan fotosintesa yang 35 gram waktu itu, 1 sasetnya di kemasannya itu 6 saset. 6 saset. Ya, dilarutkan ke dalam 300 liter air. Jadi 100 itu 2 saset Pak. Nah, itu langsung kita ke stomata, ke mulut daun. Tapi karena masih kecil-kecil ya jadi kesiram semua. Setelah itu diulang 14 hari pertama, setelah yang 10 hari itu Pak, 14 hari pertama sampai 14 hari yang keempat. Kami menggunakan pengaplikasian yang sama, fotosintesa.
6 saset dengan 300 liter air. Disemprot ke seluruh bagian tanaman ya. Betul. Daun, batang dan akaran juga. Iya, Ya. betul Pak. Kemudian Nah, kemudian setelah itu ada arahan dari Bapak juga bahwa itu sebetulnya bisa disinergikan langsung, Ya. bisa disatukan, dicampur dengan Ecoplant Protector. Nah, fotosintesis dan Ecoplant Protector. betul. Ya. Nah, akhirnya saya pakai 2 saset, 1 drum itu, dan Ecoplant Protectornya itu 7 Pak, Ya. 7 saset. Bisa saya. Ya, yang kecil-kecil ya Pak ya. Ya. Nah, itu jadi kami pakai 6 saset fotosintesa dan 2 box Ecoplant Protector Ya. gitu. Nah, itu kami lakukan selama 4 kali juga Pak. Ya, selama 2 pekan sekali ya. Iya, 2 pekan sekali. Nah, itu setelah itu baru kami mendapatkan arahan lagi dari Bapak bahwa ini untuk vegetatif ya, masa vegetatif itu bisa dikocor dengan pupuk Pillow Slow Release yang sebelumnya di pemahaman kami itu yang terbatas Pak, seperti bahwa ini PSR ini lebih cocok atau khusus untuk kelapa sawit dan tanaman keras. Ternyata ini bisa diaplikasikan juga di tanaman lainnya, terutama di pisang ini. Akhirnya dikocor juga Pak Haji. Ini setiap 14 hari juga, tapi pernah waktu itu kami dalam 10 hari ya, pantet ya. Yang 2 kali itu setiap 10 hari. Itu 1 saset dicampur dengan 20 liter air. Makanya 1 drum ya kami cukup pakai 5 saset. Nah, ini rata-rata biasanya 2000 sampai 2100 liter kami kocor. Untuk yang ideal, yang maksudnya yang pertumbuhannya normal gitu, kami cukup kocor dengan 1 liter. Tapi kalau yang kurang atau yang kecil itu antara 1,5 sampai 2 liter. Makanya bisa habis antara 2100 sampai 2300. Ya, rata-rata 1 paket lah Pak. Ya. 1 paket untuk 1 kali pengocoran Pillow Slow Release. Mungkin itu kami lakukan itu sudah 4 kali sebetulnya Pak, karena ada yang 10 hari. Ya. Nah, sudah 4 kali, rencananya insya Allah hari Rabu depan itu yang terakhir untuk PSM di usia 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ya, baik, itu teknis ya pengaplikasian sarana base farming dimulai dari masa pratanam sampai pasca tanam dan menjelang 6 bulan ini. Nanti bisa dilihat ini pertumbuhannya seperti apa idealnya ya. Nah, kemudian saya kembali ke Pak Ntep ya. Pak Ntep, menurut Pak Ntep setelah pengaplikasian dari produk base farming ini, apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Ya, saya bisa melihat ya luar biasa untuk pertumbuhannya. Walaupun di sini mungkin tadi dibilang kalau Buti ada kompetitor yang lain, kami tidak bisa diadu atau dibanding secara apple to apple ya. Tapi kami fokus ke eco farming saja. Ya. Bahwa kami juga di sini punya agronomis khusus ahli pisang. Jadi ternyata dia menilai untuk eco farming ini luar biasa pertumbuhannya. Ini juga mungkin sebagai tantangan nih buat Butia ya, khususnya dari tim HD atau PTBS. Kalau misalkan nanti ini berhasil, ketika kami nanti ekspansi ke skala produksi, ya mudah-mudahan saja pakai ini organik ya. Karena dari owner kami terus terang saja sangat berharap untuk pupuk itu menggunakan organik gitu. Karena beliau itu seorang vegetarian Ya. gitu, jadi tidak suka dengan yang ya kimia-kimiaan lah gitu. Jadi sampai saat ini ya saat pribadi ya bagus lah gitu. Pertumbuhan masa vegetatif. Pertumbuhannya iya. Kemudian perlu saya sampaikan ya, umur pisang Cavendish yang biasanya diambil dari kultur jaringan bibit ya, biasanya 8-9 bulan itu mulai muncul keluar jantung ya. Nah, jantung itu sampai ke panen itu 3 bulan ya, pembentukan dan pengisian buah. Nah, ini pun ada testimoni juga dari Pak Ntep ya, kemarin beliau ingin mendapatkan buah yang glowing. Nah, ini Cantik. Nah, jadi ternyata pisang Cavendish pun yang diinginkan pasar ya, itu buahnya itu tanpa ada serangan hama dan penyakit, terutama bercak nekrosis dari serangan cendawan, lalat buah dan lain-lain. Nah, ternyata Pak Ntep kemarin mencoba ya mentreatment penyuntikan jantung dengan menggunakan Ecoplant Protector. Nah, itu seperti apa teknisnya? Terima kasih. Jadi kami pada saat ini cerita dulu Pak ya. Ya, boleh silakan. Pada saat kita Zoom meeting melibatkan Ibu Tia, Ya. pada saat kami meeting rutin, Ya. Ibu Tia memaparkan semua produk-produk dari Eco Farming Series.
salah satunya adalah Ecoplant Protector. Nah, dia menjelaskan tentang Ecoplant Protector itu, kami terinspirasi. Bagaimana nih kalau Ecoplant Protector ini diaplikasikan ke jantung untuk diinjek gitu. Nah, dan semua setuju, sepakat. Dan saya informasikan juga ke Bu Tia, Bu, kita mau coba ini apa aplikasi Ecoplant Protector ini ya ke jantung pisang. Kita ingin tahu hasilnya. Kalau memang itu bisa lebih bagus, hasilnya glowing kan gitu, kemudian bisa laku di pasaran, kenapa tidak kan gitu. Nah, ini sudah kami coba. Nanti mungkin untuk pembuktiannya Pak Haji bisa kita lihat boleh. ke ini kebun yang sudah berbuah gitu. Ya. Jadi prinsip seperti ini ya. Jadi sarana base farming inilah bentuk perhatian perusahaan dari PT BES di dalam menyediakan pangan aktual yang betul-betul memang terciptanya makanan yang baik dan menyehatkan, serta terbebas dari residu kimia sintetis yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, ini salah satunya pisang Cavendish ini ya, dari owner PT Hai ya, Harmoni Sentosa ini, beliau menginginkan produk dari pisang Cavendish ini yang memang betul-betul organik dan memang tanpa residu kimia sintetis sedikit pun. Nah, alhamdulillah selama perkembangan dari fase vegetatif ini ya, selama 6 bulan, menginjak 6 bulan ini, ternyata dari perkembangan ya alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya kita nanti beberapa bulan ke depan tunggu seperti apa munculnya jantung ini dan sampai nanti ke masa panen ya. Karena memang faktor penentu dari keberhasilan dalam budidaya itu tentunya di fase vegetatif ini ya. Nah, itulah bentuk perhatian PT BES kepada seluruh petani di Indonesia ya, terutama kita ingin mengefisiensikan biaya. Nah, alhamdulillah di sini tanpa lagi menggunakan NPK anorganik, kemudian pestisida kimia sintetis, kita tidak lagi menggunakan itu. Dan salah satu bukti tadi saya pun pernah dikirimkan foto juga ya. Nah, sekarang realnya nanti akan saya cek ya seperti apa yang namanya pisang Cavendish ya ketika fase jantung diinjek dengan menggunakan EPP, dan mudah-mudahan sesuai harapan, karena ini kalaupun sudah terbukti nanti akan digunakan sebagai SOP untuk merawat pisang supaya terbebas dari lalat buah dan bercak nekrosis pada serangan bakteri dan cendawan patogen.